Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur yang sabdo palon semua, kita masih bisa berjumpa kembali di channel Eyang Sabdo Palon yang merupakan channel masa depan Anda semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong ataupun Eyang Semar akan membahas mengenai sesuatu yang saat ini sangat viral, sedulur, yaitu yang berkaitan dengan wabah penyakit yang disebut zaman sekarang, yaitu COVID-19 ataupun virus corona. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai virus corona, ini saya beritahu kepada sedulur semua pendengar yang budiman bahwa wabah penyakit semacam ini itu sudah pernah terjadi, yaitu di zamannya kerajaan Mawapati, sedulur. Ya, jadi wabah penyakit yang sekarang ini disebut virus corona itu sudah pernah terjadi pada waktu zaman kerajaan Mawapati, yang pada saat itu rajanya adalah Anglingdarma. Mungkin sedulur semua sudah kenal ataupun minimal sudah pernah menonton ceritanya di televisi tentang Anglingdarma. Ya, Anglingdarma adalah salah satu dari keturunan saya yang telah berhasil mencapai kejayaannya di masa itu sebenarnya. Dan wabah penyakit tersebut, asal sedulur semua tahu, itu yang membuatnya ataupun pelakunya tentang penyebar virus corona ini, itu pelakunya sama seperti zamannya Anglingdarma. Jadi di zamannya Kerajaan Mawapati, Raja Prabu Anglingdarma, sama dengan yang sekarang ini, itu pelakunya sama, sedulur. Asal sedulur semua tahu, itu pelakunya yang membuat goro-goro ini, wabah penyakit ini, itu pelakunya sama, sedulur. Orangnya sama, tapi itu tidak bisa saya sampaikan di sini siapa sebenarnya yang itu. Yang jelas, raja ataupun pemilik dari virus corona yang disebutkan saat ini itu tidak pernah ataupun tidak bisa masuk ke dalam raga manusia, sedulur.
pernah masuk ke raga manusia. Jadi siapa yang pernah masuk ke dalam raganya manusia di mediator-mediator yang telah dikuak oleh sedulur-sedulur kita para spiritual, itu bisa dikatakan masih anggota-anggotanya sedulur, masih anggota-anggotanya. Jadi alhamdulillah untuk virus corona itu sudah hilang sedulur, sudah kembali kepada yang membuatnya. Alhamdulillah, sekali lagi kita harus bersyukur bahwa virus corona ini sudah lenyap ataupun sudah kembali kepada pemiliknya. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terulang kembali, kan itu saudara. Itu sudah saya usir, sudah saya giring pulang kembali ke pemiliknya. Nah, itu atas saran, atas permintaan dari Prabu Angling Darmo yang kemarin sebelum saya menayangkan ataupun sebelum saya menyebutkan bahwa saya siap menangani virus corona, disitulah Prabu Angling Darmo sowan datang ke istana kerajaan Tanah Jawa menemui saya, dan dia menyarankan untuk mengusir dari Nusantara ini, dari negara Indonesia tercinta ini. Alhamdulillah sudahlah saya lakukan, tapi sekali lagi saya mohon maaf, beribu kali maaf, karena saya termasuknya sudah terlambat untuk menangani virus corona tersebut. Sebenarnya itu pada waktu virus corona belum menyebar ke Indonesia, itu saya sudah dimintain pertolongan, dimintain bantuannya oleh seluruh makhluk gaib untuk mengusir. Tapi saya sekali lagi minta kerjasamanya kepada seluruh kepala negara untuk kerjasamanya. Tapi ya sampai saat ini belum juga ada tanggapan sedulur. Jadi ini saya beritahu bahwa virus corona itu ada dua macam sedulur. Virus corona itu ada dua macam, yaitu gaib dan nyata. Jadi sebelum virus corona ini menjadi parasit di dalam tubuh manusia, itu sebelumnya adalah gaib sedulur. Jadi virus corona ini terbagi dua. Awalnya dia gaib, dia bisa menyebar, bisa menular melalui handphone, melalui TV, melalui api, melalui angin, melalui udara sedulur. Itu yang sangat luar biasa. Virus corona yang gaib ini sangat luar biasa penyebarannya. Tapi alhamdulillah sudah saya usir dari sini, dari negara Indonesia, dan insya Allah dari negara-negara yang lainnya juga. Namun virus gaib yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia itu dia berubah menjadi parasit sedulur. Berubah menjadi parasit. Nah, itulah menjadi menular. Menularnya melalui bersin, batuk, bahkan kesenggol pun bisa menular. Itulah yang disebut virus corona.
secara nyata, yaitu parasit. Nah, itu bisa dilihat secara nyata dengan alat teknologi zaman sekarang. Itu yang sudah nyata, Saudara. Jadi sekarang ini alhamdulillah virus corona yang gaib alhamdulillah sudah hilang, sudah pergi ke pemiliknya. Dan sekarang ini tinggal yang merasuk ataupun yang sudah masuk ke dalam raga manusia. Nah, itu sekarang tinggal kebijakan dari seluruh kepala negara bagaimana tindak lanjutnya agar virus corona ini tidak menular. Itu sedulur. Jadi untuk sedulur-sedulur semua jangan khawatir, lakukan ibadah, jangan malah kita menjauhi Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi sebentar lagi kita akan menginjak ataupun memasuki bulan suci Ramadan. Nah, itu tadilah. Makanya itu bisa dikatakan ini adalah kesalahan dari kepala negara. Kalau di Indonesia itu adalah kesalahan dari Bapak Presiden Jokowi yang tidak mendengarkan petuah ataupun apa yang saya sampaikan. Nah, ini perlu saudara semua ketahui, sebenarnya bukan Pak Jokowinya yang bersalah, saudara. Bukannya Pak Jokowinya tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan. Bukannya Pak Jokowi itu tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Pak Jokowi itu percaya, sedulur, dengan hal-hal yang gaib. Tapi ini perlu saya bongkar bahwa Pak Jokowi itu dia dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Ya, bisa itu menterinya, bisa itu DPR, bisa itu MPR, bisa pokoknya semua yang ada di dalam lingkungannya Pak Jokowi itu ada musuh dalam selimut di situ yang akan menjatuhkan Bapak Presiden Jokowi. Jadi untuk sedulur-sedulur yang memang pro dengan Bapak Presiden Jokowi, silakan sampaikan ataupun beritahukan video saya ini kepada Bapak Presiden Jokowi agar dia bisa melihat semua video yang telah saya sampaikan, khususnya yang menyinggung mengenai Bapak Jokowi dan negara Indonesia tercinta ini. Karena sekarang ini Bapak Jokowi itu akan dilengsarkan sebelum waktunya. Ini harus saya bongkar. Pada waktu saya menyampaikan untuk virus corona ini agar seluruh spiritual tidak memanggil makhluk-makhluk gaib, makhluk gaib yang dimaksud di sini yaitu corona. Tolong jangan dipanggil-panggil, diundang-undang makhluk gaibnya, tapi malah sebaliknya, saudara. Ada di situ orang-orangnya Bapak Jokowi yang bisa dikatakan musuh dalam selimut. Itu justru membayar para dukun-dukun ataupun spiritual untuk memanggil, sengaja untuk memanggil makhluk gaib untuk masuk ke Indonesia
supaya Indonesia ini hancur. Jadi sedulur ya, itu memang sengaja orang-orangnya Bapak Jokowi ini yang saya sebutkan musuh dalam selimut itu sengaja membayar para spiritual ataupun dukun untuk memanggil makhluk gaib yang bernama virus corona ini, dipanggil untuk masuk ke Indonesia. Itu tujuannya apa? Supaya Bapak Jokowi ini hancur, supaya Bapak Jokowi ini sebelum waktunya dia tumbang, kan gitu sedulur. Jadi situlah sedulur ya, kita semua warga negara Indonesia dan seluruh manusia di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar virus corona ini benar-benar lenyap dari muka bumi ini, yang sudah masuk ke dalam manusia, agar secepatnya bisa sembuh, bisa teratasi oleh obat-obat medis. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedulur semua, jangan khawatir, nggak usah takut tentang virus corona ini, karena virus corona ini sudah lenyap, sudah tidak ada lagi sedulur. Itu sekarang tinggal penanganan secara medis saja. Dan yang sebenarnya yang di medis itu bisa dikatakan sudah hampir sedikit, tinggal sedikit itu yang terkena virus corona yang asli. Tapi kalau kita lihat di TV itu jumlahnya sangat banyak, tapi itu bukan termasuk dalam kategori kena virus corona sedulur. Hanya saja suhu badannya tinggi karena ketakutan, itu saja. Nah, ini kita akan membahas sedikit tentang Bapak Presiden Jokowi. Saya sudah mengatakan, sudah menyampaikan sebelumnya tentang pemindahan ibu kota. Di situ saya menantang betul bahwa siapapun tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia tanpa panduan dari saya, Eyang Sabdo Palon Moyo Genggong. Sudah saya sebutkan di video sebelumnya bahwa Bapak Jokowi tidak bakalan bisa memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tetap saya sudah ngasih informasi bahwa ibu kota negara Indonesia kalaupun segera dipindahkan itu harus di daerah Sumatera Selatan. Itu. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya, Bapak Jokowi ataupun kepala negara bisa menghubungi saya di mana tepatnya akan dibangun ibu kota yang baru. Walaupun sudah diresmikan bahwa ibu kota negara Indonesia pindah ke Kalimantan, tapi tidak bakalan bisa. Itu sedulur. Karena apa? Itu Bapak Jokowi sudah menyalahi kodrat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang bisa mindahkan itu hanya saya, Eyang Sabdo Palon Moyo Genggong. Bapak Jokowi ataupun presiden-presiden sebelumnya itu hanya mengikuti apa yang saya katakan, termasuk Bapak Presiden pertama yaitu Soekarno. Bapak Presiden Soekarno adalah titisan
Eyang Sabdo Palon Moyo Genggong. Dia adalah titisanku, makanya dia bisa menjadi presiden di Indonesia ini. Dan di situ saya membekali yang namanya tongkat komando Soekarno, kalau sampean kenal sekarang itu. Jadi energinya pun sedikit ataupun kekuatannya itu kurang dibandingkan sama raja-raja yang sebelumnya. Itu tongkat komando itu bisa dikatakan kekuatannya masih rendah gitu. Makanya Bapak Soekarno umurnya ataupun menjabat sebagai presiden tidak lama. Dan perlu saudara semua ketahui bahwa tongkat komando Soekarno untuk saat ini sudah saya pegang, sudah saya milikin, sudah saya ambil kembali. Ada di Istana Kerajaan Tanah Jawa. Itu untuk tongkat komando Soekarno yang asli, saudara ya. Kalau yang KW banyak itu. Nah itu sedulur, tolong sampaikan kepada presiden kita, Presiden Joko Widodo, mengenai video saya. Karena saya yakin bahwa Bapak Presiden sampai sekarang ini, saya yakin tidak pernah melihat ataupun menonton video-video saya yang Sabdo Palon di YouTube maupun surat resmi yang langsung saya sampaikan ke Istana Presiden. Jadi saya yakin sekali bahwa Bapak Jokowi sampai saat ini belum menerima surat yang saya kirimkan, dan juga saya yakin Bapak Jokowi belum menonton video-video yang saya sampaikan. Itu. Jadi untuk saat ini Bapak Jokowi tersebut situasinya sangat panas karena beliau akan digiring, akan dijatuhkan sebelum waktunya, sedulur. Ya, untuk sedulur-sedulur semua yang memang pro dengan Bapak Jokowi, tolong di-share video-video saya kepada beliau. Ya, mungkin itu dulu sedulur yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mengenai virus corona, itu sudah lenyap dari dunia ini, khususnya Nusantara, yaitu negara Indonesia tercinta. Yang sekarang tinggal medisnya saja. Itu mudah-mudahan segera sembuhlah pasien-pasien COVID-19 ini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.